Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua yang melihat video ini. Puji dan syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita mesti diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa merasakan nikmat kesehatan dan dapat berjumpa tatap muka walaupun dalam video ini. Salat meringkaikan salam, tak lupa kita sanjung-sajikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan ilmu tanpa harus bersusah payah seperti zaman dahulu. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Irma Suryani Bangun. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya berada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di program Pendidikan Matematika. Pada kesempatan saat ini, saya akan membawakan submateri yang berjudul Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Adapun tujuan untuk penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi tugas saya di ujian akhir semester di semester 1 ini pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, tanpa harus memperpanjang kalam, marilah kita simak inti dari teknik penulisan karya ilmiah tersebut. Karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian dari seseorang atau sebuah tim yang memenuhi kaedah dan etika keilmuan yang dikukuhkan oleh dan ditaati oleh masyarakat keilmuannya. Adapun tujuan penulisan karya ilmiah antara lain memberi penjelasan, memberi komentar dan penilaian, memberi sanggahan, memberi saran, dan membuktikan hipotesa. Kemudian, kerangka penulisan karya ilmiah. Hasil penulisan karya ilmiah dapat ditulis dalam bentuk tulisan ilmiah. Oleh karena itu, penulisan harus menuruti aturan kerangka penulisan karya ilmiah. Adapun aturan tersebut dapat berbeda-beda dan tergantung pada lembaga yang bersangkutan. Tetapi secara umum, kerangka penulisan karya ilmiah dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. A. Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan biasanya berisi yang pertama halaman judul, kemudian halaman pengesahan, lalu halaman kata pengantar, kemudian halaman abstrak, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, dan gambar atau halaman grafik. Lanjut ke isi. Pada bagian isi ini biasanya berisi pendahuluan, yang mana pada pendahuluan ini biasanya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat masalah, kemudian metode yang digunakan. Yang kedua, landasan teori. Yang ketiga, hasil dari penelitian. Dan yang keempat, kesimpulan dan saran. Pada bagian yang ketiga, yaitu penutup. Pada bagian penutup ini biasanya berisi daftar kepustakaan, lampiran, dan indeks. Kemudian, cara atau syarat penulisan karya ilmiah yang baik dan benar. Secara umum, penulisan karya ilmiah harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Hasil penulisan karya ilmiah juga harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena karya ilmiah bukanlah suatu karangan yang dapat ditulis berdasarkan imajinasi dan khayalan penulis. Adapun syarat penulisan karya ilmiah mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, objektif. Objektif berhubungan dengan sikap penulis. Dalam hal ini, penulis harus bersikap objektif, yaitu menyampaikan pendapatnya apa adanya, tidak dibuat-buat, sehingga penulisannya itu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya berdasarkan data yang ada, begitu. Yang kedua, berpikir deduktif dan induktif. Dalam mengemukakan atau menarik kesimpulan, penulis harus mengemukakan pola pikir yang logis, runtun, dan sesuai nalar. Adapun dua pola pikir yang logis, yakni pola pikir deduktif dan induktif. Apa yang dimaksud dengan pola pikir deduktif? Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang bertolak belakang berdasarkan teori atau hal-hal yang umum yang untuk menarik kesimpulan, begitu. Sedangkan pola pikir induktif yaitu pola pikir yang menarik kesimpulan berdasarkan fakta khusus kepada fakta umum, atau kalimat utamanya berupa kalimat yang bersifat umum, begitu. Selanjutnya, sistematika penulisan. Karya ilmiah
harus ditulis berdasarkan sistematika, artinya menurut alur pemahaman runtun dari masalah sampai kesimpulan. Jadi tidak boleh kesimpulan dulu baru masalah. Jadi dia harus beruntun begitu ya. Adapun di dalam penulisan karya ilmiah harus meliputi 3 hal. Yang pertama kutipan, yang kedua catatan kaki, dan yang ketiga daftar kepustakaan. Kutipan merupakan penulisan kembali pendapat atau hasil karya orang lain baik langsung maupun tidak langsung begitu. Sedangkan catatan kaki adalah keterangan-keterangan atau teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman yang bersangkutan, misalnya di bagian bawah begitu. Yang ketiga daftar kepustakaan. Daftar kepustakaan berisi semua sumber bacaan yang digunakan penulis untuk komponen yang harus ada dalam daftar kepustakaan ini, yakni nama pengarang, kemudian tahun terbit, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit begitu. Bentuk-bentuk karya ilmiah. Dilihat dari bobot dan analisanya, karya ilmiah dapat dibedakan menjadi beberapa karangan ilmiah. Pada dasarnya, karangan tersebut sama, yaitu karangan yang telah melewati suatu kegiatan ilmiah, tetapi yang membedakan hanyalah materi, susunan dan tujuan, serta panjang pendeknya karya tulis tersebut. Adapun bentuk-bentuk karya tulis ilmiah antara lain yang pertama karya tulis. Karya tulis adalah karangan ilmiah yang lazim diberikan kepada siswa sekolah menengah mengenai salah satu aspek dari mata pelajaran tertentu. Di dalamnya terdapat komponen masalah, tujuan penulisan, pembahasan, dan kesimpulan. Kedua, makalah. Makalah adalah karangan ilmiah yang ditulis untuk disajikan dalam seminar atau simposius. Tebalnya sekitar 15 halaman, diketik dengan spasi atau spasi setengah pada kertas ukuran A4, termasuk abstrak dan daftar pustaka. Makalah juga harus disusun berdasarkan penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian pustaka. Jadi komponen penelitian ada tercakup dalam makalah, namun format susunannya tidak perlu formal seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Tetapi kemajuan teknologi saat ini tidak menuntut penyaji atau pemberi materi untuk menunjukkan makalah serta membaca makalah, melainkan hanya menjelaskan makalah melalui PowerPoint yang telah ditayangkan seperti yang kita lakukan saat masa perkuliahan. Bentuk yang ketiga yaitu skripsi. Skripsi adalah karangan ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain yang ditulis untuk menjadi syarat tugas akhir pada pendidikan sastra 3 atau S1. Jumlah halaman untuk skripsi minimal 60 halaman. Kalau karya tulis itu diujikan dan makalah itu disajikan dalam suatu seminar atau suatu pertemuan ilmiah, maka skripsi diujikan di muka suatu sidang, yaitu sidang skripsi begitu. Skripsi memiliki bobot yang lebih tinggi dari karya tulis. Pendapat yang diajukan juga didukung oleh fakta-fakta empiris dan objektif berdasarkan penelitian baik langsung maupun tidak langsung begitu. Kemudian bentuk yang keempat yaitu tesis. Tesis adalah karangan ilmiah sebagai tugas akhir dalam pendidikan sastra 2 atau S2. Isinya merupakan pendalaman dari salah satu aspek dari segi program studi yang diikuti. Tesis juga diujikan dalam bentuk sidang, yaitu sidang tesis begitu. Penulisan tesis bertujuan mensintesiskan ilmu yang diperoleh dari perguruan tinggi guna memperluas khazanah ilmu yang telah didapatkan di bangku kuliah. Khazanah ini terutama berupa temuan-temuan baru dari hasil suatu penelitian secara mendalam tentang suatu hal yang menjadi tema tesis tersebut. Jumlah halaman untuk karya ilmiah ini yaitu minimal 80 halaman. Kemudian yang kelima adalah disertasi. Disertasi adalah karangan ilmiah sebagai tugas akhir pendidikan sastra 3 atau S3.
Isinya merupakan tinjauan filosofi terhadap satu aspek atau segi dari bidang keilmuan yang diteliti. Disertasi merupakan suatu karangan ilmiah yang mengemukakan suatu hasil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta akurat dengan analisis terperinci. Jumlah halaman untuk disertasi adalah minimal 250 halaman. Penekanan pada aspek filosofi ini menjadi ciri pada pendidikan sastra 3 dikarenakan induk dari segala keilmuan adalah filsafat. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian adalah laporan yang dibuat setelah seseorang melakukan suatu penelitian. Laporan penelitian juga berisi komponen masalah, metode penelitian, objek penelitian, instrumen penelitian atau hasil yang akan dicapai, kemudian direkomendasi untuk melakukan suatu yang lain berdasarkan hasil penelitian. Jadi dapat disimpulkan, karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian dari seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaedah dan etika penulisan, yaitu etika penulisan keilmuan begitu ya. Adapun tujuan penulisan karya ilmiah antara lain memberikan penjelasan, memberikan komentar atau penilaian, memberikan saran, menyampaikan sanggahan, dan membuktikan hipotesa. Adapun kerangka penulisan karya ilmiah secara umum berisi pendahuluan, isi, dan penutup. Bentuk-bentuk karya ilmiah antara lain karya tulis, makalah, disertasi, tesis, skripsi, dan laporan hasil penelitian. Sekian hasil presentasi saya atau sekian hasil penjelasan saya. Jika ada kata-kata saya ataupun pengucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.